Halo semuanya. Hai. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku Depi. Dan sekarang aku lagi ditemenin sama Leli. Oke, jadi pada video kali ini kita mau ngebahas tentang apa? Tentang perubahan yang kita alami saat kita memasuki usia ke 20 tahun. Oke, jadi gimana nih? Ada nggak sih yang, kita kan usianya udah 20 tahun ya. Biasanya di usia 20 tahun itu ada kayak apa sih? Perubahan gitu. Nah, coba apa sih hal yang menurut kamu itu yang kamu rasain gitu di usia 20-an? Yang dirasain di usia 20-an itu adalah dituntut untuk bertanggung jawab dalam melakukan semua hal. Dituntut untuk lebih mengerti orang lain, dituntut untuk lebih mandiri, dan banyak pertanyaan-pertanyaan aneh seputar kehidupan. Dan lebih tahu diri sendiri mungkin ya. Dan usia 20 itu sudah mulai ada pertanyaan, kapan nikah? Mana jodohnya? Bener banget. Padahal kan bukan harus dari umur ya kalau cewek. Iya. Jadi apa ya, kayak kita tuh dituntut untuk seperti itu, padahal sebenarnya masih banyak itu hal yang harus kita eksplor gitu di usia 20-an. Gak hanya tentang menikah muda atau punya pasangan, gak selalu seperti itu kan. Bisa buat karir. Ya betul. Atau kayak menekuni hobi gitu lah, yang bisa menghasilkan juga bisa. Kamu sadar gak sih kayak banyak banget kan di usia 20-an itu, sebenarnya sih bukan usia 20-an ya, tapi kebanyakan di usia 20-an itu aku ngelihatnya tuh kayak orang-orang tuh curhat kalau misalnya kehidupan yang terlihat mungkin kayak orang-orang tuh lebih bahagia gitu hidupnya, terus mereka bisa sukses lebih cepet gitu kan. Nah, kamu sendiri gimana, pernah gak sih ngerasa kayak gitu dan gimana caranya gitu? Biasanya dari media sosial ya, kalau kayak ngelihat orang-orang kayak happy gitu, atau bisa kumpul dengan teman-teman banyak, atau kumpul keluarga Kayak nongkrong gitu ya? Nongkrong gitu. Tapi sebetulnya dari yang aku alamin atau dari cerita orang-orang gitu, aslinya itu tidak sebahagia itu gitu, tidak sebahagia yang mereka posting. Karena emang setiap orang juga kalau misalnya posting tuh pasti pengen Yang memperlihatkan happy. sisi baiknya dia Iya. gitu loh. Kalau sisi buruknya dia pasti nggak mau gitu. Pokoknya usia 20 itu yang paling penting adalah kita harus tahu dulu apa yang kita suka, harus tahu dulu apa yang dapat mengganggu gitu, dapat mengganggu mental, dapat mengganggu kesehatan. Contohnya menghindari teman-teman yang toksik, teman-teman yang apa ya, yang Memberikan pengaruh buruk. iya, Kalau misalnya kita nggak punya prinsip, apalagi kan itu biasanya tuh gampang banget kan ke bawah arusnya. harus tahu juga kemana arah kita akan melanjutkan kehidupan. Jadi intinya kita harus punya tujuan ya. Tujuan Harus dari sekarang gitu kita ngerancang tujuan kita. Karena sebelumnya biasanya nih kaum muda itu biasanya gimana temen gitu, jadi kayak ikut-ikutan kayak gitu. Gak boleh, apalagi kan gimana ya, kalau cewek biasanya kayak umur 20 tuh pokoknya jangan pikirnya tuh yang jangan langsung kayak nikah punya anak udah aja selesai, jangan gitu. Harus ada keinginan untuk bahagia diri sendiri gitu, harus ada sesuatu yang ingin kita capai, ada plan-plan tertentu, atau misalnya ada tempat ingin kita kunjungi gitu, atau ada sesuatu yang pengen kita lakuin. Tapi kan itu kan bisa juga kalau misalnya kita nikah terus kita sama pasangan kita gitu. Iya kan. bisa, tapi jangan sampai kita sudah menikah atau punya pasangan itu kayak keinginan kita atau harapan kita itu benar-benar terpendam banget gitu. Soalnya gimana ya, cewek itu dituntut umur, bukan dituntut sih, kayak lebih ke orang-orang tuh menuntut kita dari umur gitu, kayak usia segini harus nikah, usia segini harus punya anak, padahal kan nggak harus seperti itu. Sebenarnya sih itu juga tergantung lagi kepada kita gitu. Kita mau dengerin orang atau Bodo atau amat. gimana ya. Tapi kalau misalnya kita punya prinsip, kita punya tujuan, pasti nggak bakalan yang namanya tuh terpengaruhi oleh ucapan orang lain. Karena kalau misalnya kita tergantung sama omongan orang, itu yang ada kita malah capek. Kita capek karena gini loh, karena
setiap orang itu pasti punya keinginan masing-masing. Bener gak sih? Kayak punya keinginan yang berbeda. Kalau misalnya patokan kita orang lain, ya kita akan capek sendiri. Kalau beda lagi kalau misalnya kita punya tujuan masing-masing kan, punya kayak target masing-masing gitu, prinsip pasti akan lebih terarah gitu, dan gak peduli orang mau ngomongnya kayak gimana, toh kita juga udah punya prinsip kayak gitu. Oh iya, dan jangan pernah mengumumkan kebahagiaan kita itu di orang lain gitu. Setuju. Baik itu pasangan, keluarga, adik kakak atau apalah, orang tua. Pokoknya kita itu sebisa mungkin harus tahu kebahagiaan yang dapat kita ciptain oleh diri kita sendiri. Yang soalnya kalau misalkan kayak bahagianya sama pasangan pas putus galau, sedih, atau sama keluarga pas mereka gak ada kita sedih gitu. Harus cari sesuatu yang kamu suka, itu bener-bener bikin bahagia tanpa melibatkan orang lain atau orang-orang yang kemungkinan bisa menghilang atau pergi gitu. Atau keadaan ya, jangan sampai kayak kebahagiaan itu ketika kita banyak orang yang ngedukung. Emang sih itu hal wajar gitu, ketika kita banyak ngedukung terus kita bahagia. Jadi bahagia ya. Itu emang hal wajar, tapi jangan sampai kebahagiaan kita itu tergantung pada keadaan itu gitu loh. Jangan sampai pas kita misalkan lagi sendiri atau orang-orang lainnya gak ada, kita jadi terpuruk atau kayak kesiksa sendiri gitu loh. Jadi carilah sesuatu yang emang tidak menggantungkan diri pada orang lain, ya mandiri dalam hal itulah. Menurut Dede, yang mencintai diri sendiri itu gimana? Mengetahui apa yang disuka sama enggak, itu yang pertama. Yang kedua itu kayak mulai dari makan atau mengatur pola tidur juga ngaruh. Itu juga kayak termasuk diri kita juga kan butuh istirahat gitu. Kalau kita cinta sama diri kita, pasti kita akan mengesampingkan ego atau keinginan kita. Nah kan kebanyakan yang namanya kadang orang itu ya self love itu ketika dia perawatan tubuh dan sebagainya, dan dia ngerasa cukup gitu loh. Padahal sebenarnya self love itu nggak cukup hanya fisik aja gitu loh, tapi psikisnya juga sama ya. Mental itu justru lebih apa ya, lebih ngaruh. Pokoknya hindari yang toksik lah, mau itu orang atau makanan yang kira-kira dapat meracuni fisik dan mental, itu jauhin. Pokoknya kalau aku ya, jangan segan untuk kayak ngeblokir atau menghapus nomor atau kontak orang gitu ya. Kalau misalkan dia bikin risih atau ngeganggu, jangan sampai kayak ini mah gimana ya, nanti bisa butuh ya, nanti mah tinggal minta lagi gitu nomornya. Tapi sebenarnya perasaan takut kita butuh, takut apa, sebenarnya itu cuma di awal aja, tau nggak ya? Tapi kalau misalnya kita udah ngeblok, bener-bener ngeblok, itu ternyata selama ini gue hidup tanpa dia bisa gitu loh. Malah lebih nyaman. Pokoknya jangan ragu untuk memutuskan hubungan, baik itu dalam pertemanan ataupun pasangan. Kalau mereka itu benar-benar bikin kita bukan sakit mental ya. Pokoknya jadi emosi gak stabil misalnya, atau kayak aktivitas jadi ganggu psikis kita ya, ganggu kehidupan sehari-hari. Intinya gini ya, bukan kita ingin menjauhi seseorang itu gitu, emang kan gak boleh ya kalau seperti itu, tapi maksudnya kita ini gimana caranya biar tetap sehat gitu mentalnya. Nah caranya itu ya salah satunya dengan yang tadi kita menghindari, entah itu dengan ngeblokir dia kalau dari secara kontak atau sosial media gitu. Tapi kalau dalam keseharian mungkin berusaha untuk jauh gitu dari orang itu, yang nggak apa-apa gitu. Untuk sementara waktu mungkin kita perlu memulihkan, istirahatkan diri gitu. Karena gak semua orang itu baik loh. Di usia 20 itu baru menyadari bahwa tidak semua orang itu baik. Maksudnya tuh semua orang itu pasti saling membutuhkan ya satu sama lain. Hanya saja kan ada beberapa yang kayak memanfaatkan, atau malah jadi kitanya itu gak nyaman, atau kurang kayak pergaulannya kurang sesuai dengan kita gitu. Kita juga penting untuk tahu diri lah, gimana yang baik, yang enggak gitu. Oke, jadi kita tadi udah ngebahas mengenai usia 20-an yang banyak randomnya lah istilahnya. Kamu ada yang mau disampaikan enggak? Semuanya, jangan lupa kalian untuk mencintai diri kalian sendiri. Jangan bergantung kebahagiaan kalian itu terhadap orang lain. Jadi carilah kesibukan atau kesukaan atau hobi yang sebisa mungkin itu tidak melibatkan orang-orang lain gitu, orang-orang sekitar gitu. Jadi bisa berdiri di kaki sendiri ya. Oke guys, jadi itu aja videonya. Thank you for watching. Jangan lupa yang belum subscribe ke channel ini, subscribe dulu. Dan kalian bisa like, comment. Oke, thank you guys. Bye.